Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh sahabatku, saudaraku, keluargaku di Kabupaten Bekasi di mana saja Anda berada. Disampaikan kepada seluruh sahabat, kerabat, sahabat, tetangga semua, teman seperjuangan di Kabupaten Bekasi. Hari ini alhamdulillah Atak Suryadi ikut kontestasi sebagai salah seorang caleg di Provinsi Jawa Barat putusan Partai Umat nomor 1. Adapun harapan saya seluruh sahabat semua bisa memilih saya untuk menitipkan amanah perjuangannya agar Bekasi jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera, jauh lebih bahagia dari hari-hari sebelumnya. Tapi yang paling penting dari itu semua bagi saya adalah pertemanan, persahabatan. Jadi teman atau sahabat itu yang utama, bukan partai politiknya, tapi sahabatnya. Jadi silakan dihubungi nomor saya. Ada saya publish nomor untuk aspirasi. Seluruh masyarakat sampaikan aspirasinya ke 081947386736. Itu nomor 24 jam siap menampung aspirasi masyarakat Bekasi. Seluruh persoalan Bekasi saya akan perjuangkan demi masyarakat Bekasi. Adapun visi misi saya dalam kesempatan singkat ini saya sampaikan. Pertama, apa yang akan saya lakukan ketika saya jadi DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bekasi. Pertama, saya akan dorong pemekaran Kabupaten Bekasi secepatnya. Yang kedua, saya akan konsentrasi berbicara tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, saya akan banyak bergerak nanti di dunia pendidikan. Bekasi ini harus segera mempunyai kampus, mempunyai universitas negeri sendiri, dan anak-anak Bekasi bisa kuliah S1, S2, dan S3. Nah, dari konsep lingkungan hidup yang pertama tadi, saya akan ciptakan Bekasi bebas dari sampah. Jadi TPA Burangkeng yang sekarang menggunung di 22 hektar sudah menjadi gunungan sampah. Insya Allah dengan teknologi nanti kita akan musnahkan sampah itu dan lahannya kita akan bangun kampus Universitas Negeri Bekasi. Terkait juga masih dengan lingkungan, Kali Cibeer yang sekarang hitam, pekat, bau, yang hidup hanya ikan sapu-sapu. Insya Allah nanti kita akan ciptakan kali yang seluruh kali yang ada di Bekasi menjadi kali yang jernih. Itu di lingkungan hidup dan di dunia pendidikan. Yang tidak kalah pentingnya Bekasi adalah persoalan ketenagakerjaan, pengangguran. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah Bekasi, dan saya sebagai salah seorang nanti legislatif harus mengamankan, harus memperjuangkan bagaimana agar pengangguran di Bekasi ini bisa diatasi dan diselesaikan dengan beberapa metode. Yang bisa diserap industri kita salurkan ke industri, yang tidak bisa diserap oleh industri kita berdayakan dengan pemberdayaan UMKM. Akan minta kepada gubernur agar segera dilakukan pemekaran. Makanya saya selalu berdakwah pemekaran itu bukan hal yang harus ditakutkan. Justru itu adalah percepatan pembangunan dan pemerataan perekonomian masyarakat Bekasi itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, saya sangat konsen terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini yang saya amati itu sampah dan air. Sampah ini sekarang agak susah terkendali di mana-mana. Nah, saya kebetulan bekerja sama dengan teknologi dari ITB. Saya punya itu, akan saya wujudkan Bekasi itu zero waste. Nah, termasuk sungai. Saya punya mimpi, punya aspirasi, punya cita-cita. Sungai ini bisa ditanami ikan kembali. Yang sekarang di mana-mana sungai itu hitam, pekat, bau, kotor, penuh sampah. Ini gimana ke depan lingkungan hidup ini kita harus backup dengan anggaran APBD-nya, dengan CSR-nya, supaya sungai-sungai ini kembali menjadi jernih. Nah, yang ketiga, saya ini basicnya dari pendidikan. Saya sangat prihatin Bekasi ini nggak punya kampus.
Nah, anggaran di APBD Bekasi maupun Jawa Barat belum pro terhadap pendidikan. Harusnya ada yang namanya beasiswa S1, S2, S3. Nah, kita harus berani itu. Kita harus berani buka kampus negeri Bekasi, baik yang umum maupun yang arahnya ke agama. Harus negeri ada di Bekasi. Yang keempat, persoalan yang ngeblunder setiap hari itu tentang pengangguran dan tenaga kerja di Bekasi. Yang setiap hari orang Bekasi cari kerja susah, harus bayar outsourcing. Alhamdulillah Partai Umat perjuangannya nanti bila memang nasibnya ada dipercaya oleh rakyat, perjuangan yang pertama adalah mengubah undang-undang Omnibus Law, dikembalikan lagi dan ditata ulang tentang outsourcing. Apa itu outsourcing? Kami dari daerah sampai DPP sepakat bahwa outsourcing memang harus ditiadakan, dikembalikan seperti dulu, bahwa masyarakat yang bekerja di satu perusahaan merasa memiliki kepada perusahaan itu, sehingga sumber dayanya akan meningkat, SDM-nya akan didongkrak oleh perasaan psikologi karena dia merasa memiliki. Kalau sekarang hari ini mana ada orang cinta kepada lapangan dunia dia tempat bekerja. Nah, itu persoalannya. Yang berikutnya, kita ini Bekasi daerah urban yang menyerap, yang tidak bisa ditutup pendatang dari luar daerah. Kita ini menampung dari seluruh daerah. Oleh karenanya di sini harus ada peraturan, harus ada kebijakan prioritas untuk ketenaga kerjaan. Lulusan-lulusan sekolah SMK, SMA dari daerah Bekasi itu harus prioritas mendapatkan pekerjaan. Pun kalau harus ditarik persentase minimal 3:1, 75% buat putra daerah, 25%-nya buat yang datang dari luar daerah. Harusnya ada kebijakan seperti itu. Itu namanya pro rakyat membangun Bekasi. Ini barangkali yang tidak terserap oleh industri. Kita juga pemerintah daerah harus menyiapkan dengan lapangan-lapangan pekerjaan, menumbuhkan UMKM, usaha-usaha mikro itu. Kita harus kembangkan itu. Makanya harus ada APBD baik kabupaten maupun provinsi yang berani mensupport di luar dana desa. Dana desa itu anggarannya dari pemerintah desa yang kurang lebih 1 miliar, 1,5 miliar sampai 2 miliar per desa. Dan sekarang ini harus juga berani pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten membantu desa-desa untuk tumbuhnya UMKM. Minimal satu desa harus disupport untuk UMKM itu 1 miliar. Bekasi hanya 180 desa, 7 kelurahan, 187. Kalau satu desa untuk UMKM 1M baru 187 miliar, bukan hal yang gede. Insya Allah itu. Terima kasih. Seluruh persoalan Bekasi saya akan perjuangkan demi masyarakat Bekasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, Partai Umat.